Mutiara Ramadan. Simak program Mutiara Ramadan. Dan pinta kita bersama. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita berada dalam kebaikan dan masuk surga, dan terhindar dari segala mara bahaya, wabah, penyakit, bencana dan musibah. Dan umatnya dan manisnya berislam sudah kita rasakan bersama. Mudah-mudahan itu adalah pengalaman spiritual bagi kita bersama, sehingga kita mampu berpegang teguh di dalam kebaikan dan di jalan kebenaran. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan, dan bulan yang Allah kabulkan segala doa-doa dan permintaan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 dan 186 itu secara bergandengan Allah menurunkan ayat-ayatnya yang memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Allah jelaskan dari kaifiat bulan Ramadan itu. Dan Allah jelaskan bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda manusia antara yang benar dan yang batil. Dan kemudian pada ayat 186 Allah mengajak kita untuk berdoa. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Hasan, dalam sebuah hadis, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, di manakah Tuhan itu? Maka Allah pun menurunkan ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku yang terdapat di muka bumi ini, tiba-tiba Sa'ad bin Abu Waqqas berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, tolong engkau doakan kepada Allah agar aku menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya." Lalu Nabi bersabda, "Wahai Sa'ad, jagalah makananmu, tentu engkau akan menjadi orang yang makbul doanya." Wahai Sa'ad, jagalah makananmu, tentu engkau akan menjadi orang yang makbul doanya. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam genggamannya, jika seorang laki-laki memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima doanya selama 40 hari. Dan siapa juga hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram atau dari riba, maka neraka lebih layak untuk melayaninya. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan ayat yang menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal. Ia menendahkan tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Tuhan kami." Tapi bagaimana Tuhan akan mengabulkan doanya, sedangkan apa yang diusahakannya dari yang haram, makanan dan minumannya dari yang haram. Kaum muslimin rahimakumullah,
Inilah yang paling utama yang perlu kita usahakan supaya doa kita dikabulkan. Hindarkan dari usaha yang haram. Jangan kita mendapatkan penghasilan kita dari membohongi orang, dari menipu orang, dari hasil pungli, pungutan liar, dari hasil membodoh-bodohi orang, hasil dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun doa kita, bagaimanapun hebatnya kita berdoa, menangis senangis-nangisnya dengan cucuran air mata, kalau makanan dan minuman yang kita dari yang haram, maka itu mustahil Allah kabulkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian usaha yang kedua adalah ketika berdoa usahakan menghadap kiblat jika keadaan mengizinkan dan jika kita mampu. Kemudian yang ketiga, dalam berdoa perhatikanlah saat-saat waktu yang tepat, waktu-waktu mustajab atau tempat-tempat mustajab. Waktu kepada saudara kita yang lain agama boleh, dan itu juga sangat dianjurkan. Doa sesama anak bangsa, doa bisa doa kesehatan dan bisa doa diberikan Allah kepada kita rahmat nikmatnya kepada seluruh umat manusia ini. Doa supaya mereka mendapatkan hidayah Islam boleh, dan mudah-mudahan dengan doa kita itu dikabulkan oleh Allah, dan insya Allah mereka mendapatkan hidayah dan akan rasakan nikmat dan manisnya iman. Dan betapa bahagianya ketika kita berada di dalam jalan kebenaran dan di dalam agama yang hak, disuruh ala dini kullihi. Agama kita, agama Islam adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan agama yang menang di atas agama-agama yang lain. Demikian Rina.